Pada video kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem respirasi dan bagaimana cara pencarian kode akhirnya pada ICD-10 tahun 2016. Seperti biasa disiapkan dulu oleh teman-teman buku ICD-nya dari mulai volume 1, 2, dan 3. Saya pakainya versi yang soft file-nya, PDF-nya. Itu tahun 2016. Oke. Gangguan atau pada sistem respirasi respiratory system ini ada di J00 sampai dengan J99, ada di chapter 10 dalam bab ICD. Dalam bab ini di bawah keterangannya dari judul utama itu ada note-nya. Jadi ketika teman-teman menemukan dan diarahkan ke kode akhir pada gangguan sistem respiratori, sudah ada keterangan bahwa di sini ketika kondisi pernafasan itu digambarkan terjadi lebih dari satu site dan kondisi tersebut tidak disebutkan dalam indeks alfabet, berarti itu harus diklasifikasikan ke site anatomi yang lebih rendah. Misalnya tracheobronchitis diklasifikasikan menjadi bronchitis. Jadi bukan tracheitis plus bronchitis, jadi ada dua kode tapi dijadikan di satu kode yaitu bronchitis di J40. Itu keterangannya seperti itu. Contoh ini dapat dari mana gitu? Saya dapatnya itu dari modul dari IFHIMA tahun 2018, penjelasan lebih singkatnya tentang bagaimana cara atau beberapa not-not tertentu yang ada dalam gangguan sistem respirasi. Seperti itu ya. Nah, dalam bab ini juga ada exclude-nya. Jadi ada exclude yang pertama itu pada masa perinatal period tidak termasuk dalam bab ini. Kemudian infeksi dan parasitic disease juga tidak termasuk. Komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas juga tidak ada termasuk dalam bab ini. Congenital malformation, deformation and chromosome abnormalities juga tidak termasuk. Kemudian gangguan pada metabolik dan endokrin serta gizi tidak termasuk dalam bab ini juga. Injury poisoning tidak termasuk ya. Selanjutnya adalah neoplasma juga tidak termasuk dalam bab ini, exclude-nya. Kemudian ada R00 sampai dengan R99 yaitu symptom, sign and abnormal clinical and laboratory findings NIC. Nah, ini adalah exclude dari bab ini. Kemudian dalam bab ini juga terdapat beberapa blok. Ya, beberapa blok, ada 10 blok juga di dalam chapter 10 ini. Yang pertama itu adalah J00 sampai dengan J06. Ini adalah upper respiratory infection atau infeksi saluran pernafasan atas akut. Ya. Kemudian J09 sampai dengan J18 itu adalah influenza dan pneumonia. J20 sampai J22 atau di kelompok 3 itu adalah infeksi saluran pernafasan bawah akut lower respiratory infection. Kemudian J30 sampai J39 itu adalah penyakit lain pada saluran pernafasan atas, ya ini adalah upper respiratory tract. Kemudian kelompok yang kelima adalah J40 sampai dengan J47, itu adalah penyakit saluran pernafasan bawah kronik. Ya, chronic lower respiratory disease. Kemudian kelompok 6-nya J60 sampai dengan J70 itu adalah penyakit paru akibat agen eksternal. Kemudian kelompok 7-nya di J80 sampai dengan J84 adalah other respiratory disease principally affecting interstitium, yaitu penyakit pernafasan lain yang mengerai intestinum. Kemudian J85 sampai dengan J86 ini adalah kondisi supuratif dan nekrotik saluran pernafasan bawah. Kemudian di J90 sampai dengan J94 atau kelompok 9 itu adalah penyakit pada pleura. Kemudian J95 sampai J99 itu adalah other disease of the respiratory system yang tidak termasuk atau penyakit lain pada sistem pernafasan yang tidak disebutkan pada kelompok sebelumnya atau blok sebelumnya. Nah, kemudian pada bab ini juga ada kategori asterisnya, yaitu ada 3 ya keterangannya, ada di J17, kemudian J91 dan yang terakhir adalah J99. Di sini saya coba tambahkan juga ada beberapa aturan yang digunakan dalam penggunaan bab 10 ini. Saya sebutkan bahwa ini saya ambil dari modulnya Health Classification System itu dari IFHIMA tahun 2018. IFHIMA itu adalah International Federation of Health Information Management Association. Jadi ini digunakan ketika akan menggunakan bab 10 ini. Nah, yang pertama itu adalah
pada aturan itu sebetulnya sudah ada di awal bab tadi, misalnya ada note di bawahnya, kemudian ada keterangan exclude-nya juga sudah ada gitu. Walaupun dalam praktiknya sebetulnya indeks alfabet itu mencakup beberapa kemungkinan kombinasi katanya. Misalnya pharyngotracheitis ada di J06.8, kemudian selanjutnya laryngotracheobronchitis ada di J40. Kemudian tracheobronchopneumonitis ada di J12 sampai dengan J18 dan mengarahkan coder ke kode yang sesuai. Jadi harus diperhatikan setiap keterangan atau kemungkinan kombinasi dalam proses pencarian kode akhir. Kemudian blok mengenai infeksi saluran pernafasan akut itu ada di J00 sampai dengan J06, disusun secara anatomis katanya, mulai dari hidung hingga saluran pernafasan hingga ke laring. Kemudian di blok J09 sampai J18, kode influenza dibagi tergantung pada apakah virus penyebab influenza sudah teridentifikasi, ada di J10 poindas atau titik strip. Jika belum berarti ada di J11. Kemudian penetapan kode J09 untuk influenza yang disebabkan oleh strain virus influenza yang ditetapkan oleh WHO. Jadi harus ada keterangan dulu atau harus ada ketetapan dulu dari WHO. Kemudian blok J20 sampai J22 untuk kondisi saluran pernafasan bawah akut. Di sini ada catatan. Jadi bila bronkitis dicatat tanpa spesifikasi lebih lanjut apakah akut atau kronis, maka diklasifikasikan ke J20.9 bronkitis akut, tidak dijelaskan ya. Begitu juga dengan jika pasien tersebut berusia di bawah 15 tahun. Karena ketika dia lebih dari 15 tahun akan diklasifikasikan dalam J40. Seperti itu ya. Kemudian dalam panduan modul 6 tadi juga dijelaskan bahwa coder harus berhati-hati saat menetapkan kode blok J40 sampai dengan J47, khususnya saat mengklasifikasikan asma. J45 adalah untuk klasifikasi berbagai jenis asma, kecuali jika asma digambarkan sebagai asma berat akut, yang nanti akan diklasifikasikan pada J46 yaitu status asma. Atau asma berat kronis dengan atau tanpa bronkitis yang diklasifikasikan ke J44 poindas, obstruktif kronik lainnya penyakit paru-paru. Itu tambahan saya coba tambahkan, saya kombinasikan dari modul 6 Health Classification System dari IFHIMA tahun 2018. Nah, kita masuk di kelompok yang pertama, yaitu J00 sampai dengan J06, ada akut upper respiratory infection atau tadi infeksi saluran pernafasan atas akut. Ada exclude-nya, karena exclude itu berarti yang tidak termasuk dalam kelompok ini adalah chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, itu ada di J44.1. Ini di J00 ini adalah contohnya akut J00 ini adalah akut nasofaringitis, yaitu biasa kita sebutnya dengan common cold. Ya, di sini juga ada include dan exclude-nya. Kemudian ada J01 ada acute sinusitis. Ini juga ada keterangannya use additional code jika digunakan untuk mengidentifikasi agent infectious-nya. Kemudian J02 ada acute pharyngitis ya, termasuk di dalamnya adalah acute sore throat, sakit tenggorokan akut. Kemudian J03 acute tonsilitis. Di J04 ada akut laringitis dan tracheitis, ada use additional code juga, jadi bisa digunakan untuk mengidentifikasi agen infeksinya. Kemudian J05 akut obstruktif laringitis atau croup and epiglottitis, ada use additional code juga untuk mengidentifikasi infeksi agent infectious-nya. Kemudian J06 ada akut upper respiratory infection of multiple and unspecified site. Jadi ketika ada keterangannya multiple atau di beberapa bagian site-nya atau unspecified bisa menggunakan J06. Kelompok yang kedua adalah influenza dan pneumonia, ada di J09 sampai dengan J18. Tadi sudah dijelaskan dalam modul 6 itu atau keterangan sebelumnya bahwa hati-hati ketika penggunaan J09 dan J10. Kemudian J09 ini ada keterangan notin juga. Untuk menggunakan kategori ini harus menggunakan guidelines atau panduan yang sudah ditetapkan oleh WHO tentang Global Influenza Program. Di sini ada use additional code juga. Di sini juga ada keterangan influenza caused of by influenza virus strain of special epidemiological importance with an animal human or interhuman transmission. Jadi ada keterangannya juga. Nah, di sini ada J10 juga influenza juga, tapi due to identify seasonal influenza virus. Jadi di sini ada keterangan jika influenzanya itu sudah diidentifikasi sebagai influenza jenis tipe B, virus tipe B atau C, seperti itu ya.
Kita lihat perbedaannya dengan J11. Kalau J11 tadi sudah dijelaskan bahwa ketika virusnya tidak bisa diidentifikasi atau belum diidentifikasikan bisa menggunakan J11. Ya, jadi untuk yang sudah dipastikan sudah ada di kode sebelumnya. J12 ada viral pneumonia NEC. Ini di dalamnya termasuk dengan bronchopneumonia due to virus other than influenza virus. Jadi di sini termasuk bronchopneumonia akibat dari beberapa virus, tapi tidak termasuk dengan influenza virus ya, karena sudah ada tadi di kode J09 dan J10. Ini J13 pneumonia due to Streptococcus pneumonia. Jadi di sini sudah ada akibatnya kenapa, sudah disediakan pilihannya. Jadi ketika teman-teman menemukan kode akhirnya dalam volume 1 dipastikan bahwa sebetulnya dari virus jenis tipe apa gitu yang menyebabkan pneumonia tersebut. Di sini ada 3, ada pneumonia yang di J13, kemudian J14, dan yang terakhir adalah J15 di bakterial pneumonia NEC. Kemudian di J16 ada pneumonia due to other infectious organism NEC juga. Kemudian nah ini baru kita ketemu di kategori asteris, ada pneumonia in disease classified elsewhere ya. Kemudian ada di J18 pneumonia organism unspecified. Jadi di sini termasuk dengan kategori yang organismenya tidak spesifik. Nah, ini kita masuk kelompok selanjutnya, other acute lower respiratory infection, ada di J20 sampai dengan J22. Di bawahnya jangan lupa dilihat ada keterangan exclude-nya. Nah, ini ketemu dengan J20 yang tadi sudah ada di warning note juga. Akut bronchitis, include di dalamnya adalah bronchitis dalam baik itu akut dan subakut yang dengan kondisi bronchospasm, fibrinosis dan selanjutnya. Termasuk juga yang di bawah bronchitis pada kondisi pasien atau kondisi di bawah kondisi pasien under 15 years of age. Jadi di bawah 15 tahun harus menggunakannya J20. Karena untuk yang di atasnya 15 tahun akan diarahkannya ke J40. Di J20 ini juga akut bronchitisnya ada beberapa spesifik ya di kode-kodenya itu, di kode karakter ketiganya itu. Ada yang due to mycoplasmic pneumonia, ada hemophilus, ada streptococcus. Jadi ini adalah pilihan ketika menemukan kode akhirnya itu akut bronchitis akibat gitu atau disebabkan oleh gitu ya. Nah, kemudian di sini ada J21 akut bronchiolitis, J21. Kemudian J22-nya unspecified acute lower respiratory infection. Nah, kelompok selanjutnya adalah other disease of upper respiratory tract, ada di J30 sampai dengan J39. Di J30-nya vasomotor and allergic rhinitis, ini beberapa kondisi alergi rhinitis. Kemudian di J31-nya chronic rhinitis, nasofaringitis dan faringitis. Kemudian J22-nya chronic sinusitis. Kemudian di J33-nya nasal polyp. Ada di J34-nya other disorder of nose and nasal sinuses. Kemudian J35-nya chronic disease of tonsil and adenoid ya. Kemudian J36-nya peritonsillar abscess. Masuk ke J37 ada chronic laryngitis and laryngotracheitis. Ada use additional code if desired to identify infectious agent. Jadi di sini juga disediakan jika menggunakan untuk mengidentifikasi agen infeksiusnya. Kemudian di J38 ada disease of vocal cords and larynx, ada NEC. Kemudian di J39-nya other disease of upper respiratory tract. Kemudian selesai untuk kelompok yang sekarang. Nanti kita tunggu lagi video selanjutnya itu tentang chronic lower respiratory disease di J40 sampai dengan J47. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.